sekarang saya kisahkan sebentar. Ini ada di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, di bab Al-Muqaddimah, jilid yang pertama. Imam Al-Bukhari. Baik. Nama aslinya Muhammad. Ayahnya namanya Ismail. Kakeknya namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena berasal dari Bukhara, umumnya orang-orang non-Arab ketika datang ke Arab itu seringkali memperkenalkan dengan nama daerah untuk menunjukkan bahwa saya dari daerah ini, Islam sudah masuk ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Bukhara jadi Al-Bukhari. Jelas ya? Nama aslinya Muhammad. Saya percepat saja. Bapaknya Ismail dengan ibundanya itu meneladani betul bagaimana Imran menyiapkan ya putrinya, ya, atau calon anaknya dengan istrinya. Disiapkan betul. Diikuti itu manhajnya. Manhaj Quran dikeluarkan, diterapkan. Apa yang terjadi? Masya Allah. Qadarullah ketika dilahirkan anak ini, tumbuh, ayahnya meninggal. Ya, ayahnya meninggal dunia. Jadi ayahnya sudah pulang duluan, tapi dengan semangat yang sama kompak dengan istrinya. Bahwa anak kita ini mesti baik. Titipkan kepada Allah, rawat dia, berikan pengetahuan, mesti menjadi sesuatu yang dibanggakan di akhirat nanti. Meninggal dunia ayahnya, tumbuh anaknya. Ibunya, Masya Allah, single parent. Dan luar biasa, semangat, pegang teguh. Ya, pegang teguh. Ingat, ujian itu diberikan, pasti akan senilai dengan kemampuan. Jadi kalau Anda sedang diuji, tandanya Anda mampu, jangan mengeluh, kan? Baik, ibundanya Al-Bukhari tidak mengeluh, teruskan. Ya, belajar dia. Ya, kemudian diberikan pendidikan dini, kata Allah, dalam usia dininya, ternyata diuji oleh Allah dengan ujian kedua. Matanya buta. Buta permanen. Ya, buta permanen. Jadi dokter itu sudah give up, gak mungkin nih, gak bisa sembuh. Ya. Ini nyata, kisahnya nyata, bukan karangan, bukan rekayasa. Qadarullah kemudian ibunya tetap tidak putus asa, ya, bermohon kepada Allah dalam kebaikan. Kemudian mulai belajar. Ya, saat mulai belajar ini dalam usia yang sangat dini, seperti biasa. Dulu ulama-ulama dulu itu yang penting Quran dulu. Ya, kalau ingat betul ini ya. Nanti dalam episode yang lain kita bisa tajamkan. Kalau Anda ingin mendidik anak dari sejak dini, yang paling utama itu dua. Satu sholat, kedua Quran. Saya ulang ya, satu sholat, kedua Quran. Kalau dua ini bisa dilakukan dengan baik, demi Allah saya katakan, akan tumbuh menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Di bintang di zamannya. Ya. Satu sholat, kedua Al-Quran. Maka mulailah disekolahkan Quran, mulai belajar. Dalam keadaan anak mata tidak bisa melihat. Ya. Kita ambil misalnya usia 4-5 tahun lagi, dia mulai belajar. Maka diambil seorang khadim, asisten ya, ibundanya untuk mengantar dia. Ya. Dibawa ke tempat belajar, kalau sekarang itu zawiyah namanya. Ya. Atau kutab lah dalam istilah-istilah dulu. Ya. Zamannya katatib. Itu belajar Quran. Begitu belajar Quran, kemudian gurunya pada saat itu sedang membacakan Quran surah 50, surah Qaf. Gitu kan? Surah Qaf dibacakan. Dari awal sampai dengan akhirnya. Itu teman-teman Al-Bukhari kecil, usianya lebih tinggi dibanding beliau. Ya, ada yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan sebagainya. Begitu selesai, ya kan? Syekhnya mulai bertanya. Ya, siapa yang sudah hafal? Dibacakan sekali, Ran yahfad. Tiba-tiba di antara semua orang yang diam, yang sedang belajar pertama kali itu, anak kecil yang matanya buta itu, yang paling kecil usianya mengangkat tangan. Hafidtu ala dhahri qalbi. Syekh, saya sudah hafal di dalam kepala saya, katanya. Ingat ya, ada hafal di luar kepala, ada hafal di dalam kepala, itu beda. Dia hafal di luar kepala, Masya Allah, itu belum hafal, masih di luar. Nah, di orang Arab kalau menyebutkan hafal dalam kepalanya, dalam jiwanya, hafidhu ala dhahri qalbi. Ya, dalam hatinya. Di hafalan yang benar itu bukan di otak, tapi di hati. Kalau sudah kebawa ke hati, jadi amal nantinya. Ya, terbawa dalam jiwanya, jadi perasaan. Ke otak jadi pikiran, ke hati jadi perasaan kan. Makanya sakit hati, sakit perasaan. Sakit otak, sakit masalah gitu kan. Ada pikiran. Jelas ya? Nah, jadi terbawa ke semuanya dalam kehidupannya. Kata Al-Bukhari kecil, hafidhu ala dhahri qalbi. Syekhnya Masya Allah. Ya, dia ingin menguji, benar enggak gitu kan. Lihat nanti ya. Anda bayangkan bagaimana keutamaan orang tua yang menitipkan kepada Allah. Mata fisiknya nggak bisa lihat, mata hatinya ditajamkan. Maka diujilah oleh syekhnya. Iqra ya bunai. Ta'ali katanya, maju sini, iqra ya bunai, baca. Ketika dibacakan, bukan hanya hafalnya yang sempurna, makhrajnya, sifat hurufnya itu sama dengan syekhnya. Masya Allah, anak kecil ini. Maka dipeluk oleh syekhnya. Dikatakan, minal an tadrusul hadith. Ya bunai, nah, mulai sekarang kamu belajar hadis ya. Karena syekhnya paham betul, kalau Quran itu pasti mudah. Karena ada janji Allah di situ. Janji Allah. Bahkan 4 kali disebutkan di satu surah. Surah 54 itu kan.
ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah jamin Quran itu akan kami mudahkan untuk diingat, dihafalkan. Menghafal Quran itu mudah, Allah yang jaga. Tapi hadis tidak. Ini anak punya keistimewaan, kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Dari sekarang Anda belajar hadis ya. Anaknya senang. Ya. Dari situ kemudian dia pulang, diantar ke rumah, bertemu dengan ibundanya. Di sini kisahnya baru dimulai. Begitu bertemu diceritakan, ummi, kada wa kada. Ma, tadi ada kejadian begini. Ibunya senang. Sampai pada kalimat yang terakhir, lihat kalimatnya. Ummi, uridul hadis. Ma, saya pengen belajar hadis. Kata ibundanya, yaktafi bil Quran. Cukupkanlah dengan Quran ya. Nanti kalau sudah ada keluangan, kamu bisa belajar hadis. Kamu ada keterbatasan. Kata anaknya, la, uridul hadis. Tidak, saya tetap ingin belajar hadis. Anaknya kemudian meninggalkan ibundanya, meraba-raba jalan sampai ke kamarnya. Ibunya melihat itu, hadir kesedihannya. Ya Allah, gitu kan? Anak semacam ini pengen belajar hadis dengan segala keterbatasan. Ibunya masuk ke mihrabnya. Di situ bermohon, dia hamparkan sajadahnya, bermohon kepada Allah. Ketika bermohon, ya al-basir, ya alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Anda kalau bermohon, ada salah satu adab di Quran, surah ke-17 ayat 110. Anda bisa memohon kepada Allah dengan al-asma'ul husna. Nama-nama Allah yang terbaik. Kalau Anda nggak paham, sebut namanya langsung. Ya Allah, qulid Allah. Atau Ar-Rahman. Ya. Awir Rahman. Tapi kalau Anda mampu, pilih salah satu nama terbaik sesuai kebutuhan Anda. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Anda ada kesulitan, belum terbuka, sebut Ya Allah, Ya Al-Fattah. Ya kan? Anda butuh rezeki, Ya Allah, Ya Razzaq. Ibunda ini menginginkan kepada Allah agar berkenan memohon membuka kembali penglihatan anaknya yang tertutup itu. Maka disebut namanya yang maha melihat, Ya Al-Basir. Ya Allah, Ya Al-Basir, Ya alladhi ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha menatap dengan segala ketajamanmu, Ya Allah, yang tidak punya batas dalam kuasamu. A'id basirat tabni. Mohon kembalikan, Ya Allah, penglihatan anak saya. Disebutkan, Masya Allah. Dan hadirkan suasana keindahannya. Anda yang mengandungnya, Anda yang merawatnya, ingin merawat titipan itu dengan baik. Ketika ibu menyebut Ya Al-Basir dengan segala lelahnya sampai tertidur, ternyata anaknya di kamar itu sedang mengulang surat Qaf tadi. Sampai ayat ke-22-nya itu. Ketika ibunya menyebut Ya Al-Basir, anaknya mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Dulu matamu pernah terhalang, tidak bisa melihat. Fakashafna 'anka ghita'aka. Kami akan kemudian buka penghalang itu sampai Anda bisa melihat kembali. Wa basaruka al-yawma hadid. Ketika ibunya menyebut Ya Al-Basir, anaknya membaca wa basar. Basar itu pandangan fisik. Ya. Wa basaruka al-yawma hadid. Mulai saat ini matamu akan kembali melihat dengan tajam. Ayat ini sebetulnya tentang akhirat. Ada orang-orang buta saat di dunia, di akhirat akan dibuka kembali. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ketika anak ini mengatakan wa basaruka al-yawma hadid, ibunya menyebut Ya Al-Basir, qadar Allah tiba-tiba terbuka, Pak. Dia bisa melihat. Saking kagetnya lompat anak ini. Ya. Dia kejar ibundanya. Ummi laqad ra'ait. Masa sekarang sudah bisa lihat lagi, kata anak ini. Masya Allah. Anak usia 4-5 tahun. Dirawat penuh dengan kesungguhan, kebahagiaan, Masya Allah, ketulusan. Dalam keadaan buta, tiba-tiba mengatakan, saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget. Begitu terbangun dengan teriakan anaknya, kata ibundanya, Rubbama ra'ait ada qalbik. Mungkin Ananda melihat dengan hatinya. Kata anaknya, la bal bi'aini, saya lihat dengan mata saya. Ya, sekarang ibu menggunakan pakaian ini. Di sekitar kita ada benda-benda ini. Saya bisa melihat lagi. Keduanya kemudian berpelukan. Dari situlah kemudian Al-Bukhari mulai rajin belajar. Sampai belajar hadis, sampai jalan kemana-mana. Sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari itu. 16 tahun dituliskannya. Anda titipkan kepada Allah. Niatkan dengan ikhlas. Allah akan jaga. Akan jaga. Al-Bukhari aja dirawat oleh seorang ibu. Suaminya sudah nggak ada. Anaknya bisa luar biasa. Anda suami masih ada. Kerabatnya ada. Fasilitas lebih lengkap, harusnya bisa mencetak lebih daripada itu. Imam Asy-Syafi'i lahirnya di Gaza, yang sekarang sedang diblokade darat laut udara itu. Di Gaza, ayahnya meninggal saat mulai tumbuh dewasa. Apa yang terjadi? Ibunya melihat anak saya mesti jadi ini kemudian hari. Dekatkan kepada Allah. Pusat ilmu ada di Mekah, digendong jalan kaki, Pak. Jalan kaki dari Gaza ke Mekah. Berdoa dia, Ya Allah, sampai ke Mekah tawaf, gitu kan? Dititipkan di halaqah para ulama sampai jadi. Jadi kalau ada Imam Asy-Syafi'i sampai jadi bintang di zamannya, sekarang masih kita kenal, itu ibunya. Simultan. Keadaan terbatas. Jalan kaki ke Mekah. Anda kurang apa lagi? Mobil ada, segalanya ada, perangkat ada, belum bisa mencetak seperti itu. Apa yang kita lakukan? Tapi harus dimaksimalkan.